Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Fikri Permana. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Kalimantan yang dari kelas reguler Siang Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila ya yang berjudul Rangkuman Pendidikan Pancasila dari materi pertama sampai dengan materi yang ketujuh. Di sini dosen pengampu saya adalah Bapak Adi Surya STMT, dan di sini saya akan mulai. Yang pertama-tama ada kilasan materi. Jadi di sini ada materi yang akan saya bahas dalam presentasi ini. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada Pancasila sebagai asas tunggal. Kemudian yang kedua ada Pancasila sebagai ground norm, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau Tata Negara, Pancasila dan Demokrasi, Pancasila dan Agama, Pancasila dan Pertahanan Keamanan, Pancasila dan Pendidikan, dan juga Pancasila dan Teknologi. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu Pancasila sebagai asas tunggal. Nah, mungkin kita banyak yang belum tahu apa sih yang dimaksud dengan asas tunggal Pancasila. Jadi ini memiliki sejarah yang panjang ya sebenarnya, tetapi secara pengertian sendiri, asas tunggal Pancasila adalah kebijakan yang diwajibkan semua organisasi masyarakat dan partai politik di Indonesia untuk menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ya, kebijakan ini diberlakukan oleh Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Jadi kalau misalnya ada sebuah partai ataupun organisasi pada masa Orde Baru itu harus menggunakan ideologi Pancasila dalam landasan organisasinya, tidak boleh ideologi lain, misalnya komunisme dan juga apakah nasionalisme saja ataupun Marxisme saja, pokoknya harus Pancasila, tidak boleh memakai ideologi yang lain. Walaupun mungkin pada kenyataannya Pancasila sendiri itu adalah gabungan dari ideologi-ideologi lain. Ya, Soekarno mendapatkan intisari-intisari dari pergaulan dunia, kemudian dituangkan menjadi sebuah Pancasila. Dan dapat kita lihat sendiri kalau Pancasila itu misalnya sila pertama itu dia berketuhanan yang Maha Esa kan, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana itu adalah seperti perwujudan dari agama gitu kan. Kemudian yang sila keduanya itu seperti berkonsep pada humanisme, sila keempatnya seperti berkonsep pada demokrasi. Dan memang begitulah kenyataannya bahwa Pancasila itu memang bukan dari ideologi yang tunggal gitu, tapi dari berbagai macam ideologi kemudian disatukan menjadi Pancasila. Soekarno menyebut itu sebagai Pancasila. Nah, secara lebih lengkap saya akan jelaskan, mungkin akan terlalu panjang kalau dijelaskan secara terperinci, tetapi akan saya jelaskan secara singkat saja di sini. Jadi semasa Soekarno masih berkuasa dan menjabat sebagai presiden dari tahun 1945 sampai dengan 1967, Pancasila bukanlah sebuah ideologi berasas tunggal yang kita kenal sekarang, melainkan lebih kepada ideologi yang menyatukan tiga paham besar, yaitu paham nasionalis, komunis, dan agama, atau dalam hal ini lebih ke Islam ya. Nah, yang Soekarno namakan itu sebagai Nasakom, ya, nasionalis, agama, dan komunis. Bahkan Soekarno sendiri dalam pidatonya pernah berkata begini, siapa yang setuju kepada Pancasila harus setuju kepada Nasakom. Siapa yang tidak setuju kepada Nasakom sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila. Nah, ungkapan Soekarno itu sangat jelas menegaskan bahwa Pancasila bukanlah ideologi berasas tunggal. Kemudian ini menjadi sebuah pertanyaan, mengapa Pancasila dulu dengan Pancasila yang sekarang berbeda? Ternyata hal ini berhubungan dengan gejolak politik pada masa itu antara Partai PKI ya, Partai Komunis Indonesia, dengan Angkatan Darat. Nah, bagaimana ceritanya? Tentunya ini panjang sekali ya. Yang
Intinya adalah, yang singkat ceritanya adalah setelah kejadian G30 SPKI, Soeharto membunuh hampir seluruh anggota PKI beserta simpatisannya dengan cara memanfaatkan celah eh, pada surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Hingga akhirnya melalui cara itu Soeharto berhasil membubarkan PKI dan mengganti konsep Pancasila yang sebelumnya adalah Pancasila Nasakom menjadi Pancasila yang berasas tunggal itu, dengan alasan untuk menjaga stabilitas negara pada waktu itu. Karena pada waktu itu terjadi pergolakan politik antara Angkatan Darat dengan PKI. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya membahas Pancasila sebagai grand norm dan Pancasila Undang-Undang 1945 Tata Negara. Nah, jadi ketika Soekarno mengajukan konsep tentang sebuah dasar negara yang beliau namakan sebagai Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, konsep itu diterima dengan baik oleh hampir seluruh anggota sidang BPU PKI. Soekarno sendiri dalam pidatonya di sidang BPU PKI menyebut Pancasila sebagai filosofi grondslag yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti filosofi dasar. Akan tetapi kemudian setelah itu muncul anggapan bahwa Pancasila juga merupakan sebuah grand norm gitu ya. Grand norm atau terkadang juga diidentikan dengan stat fundamental norm, walaupun mungkin keduanya terlihat identik ya. Di sini saya punya gambarnya, dia terlihat identik ya, walaupun dia terlihat identik, tetapi keduanya memiliki perbedaan di mana teori stat fundamental norm yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski dijabarkan dan dikelompokkan secara rinci, dimulai dari Staatsgrondgesetz, Formal Gesetz hingga Verordnung en Autonom Sajong. Sebaliknya, dalam teori Hans Kelsen atau teori ground norm, tidak ada penjabaran atau pengelompokan mengenai bentuk-bentuk norma turunan ground norm. Selain itu juga stat fundamental norm dipandang sebagai bagian dari hukum positif yang terbentuk secara tertulis, sementara ground norm sendiri tidak berwujud dalam bentuk apapun. Kemudian lanjut lagi. Nah, kemudian ada muncul perdebatan. Jadi, ground norm dalam konteks Indonesia itu apa itu? Apakah Pancasila, apakah proklamasi, ataukah Undang-Undang Dasar 1945? Yang mana ground norm dalam konteks Indonesia itu? Jadi para sarjana hukum generasi awal kemerdekaan sampai pertengahan banyak yang menganggap bahwa ground norm itu atau stat fundamental norm dalam konteks Indonesia adalah Pancasila. Namun, ada juga yang berpendapat ground norm di Indonesia itu adalah proklamasi 17 Agustus 1945. Ternyata diketahui sumber dari perdebatan panjang itu sendiri ternyata berawal dari tindakan Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 21 Februari 1957 tentang konsepsi baru yang di sana beliau berkata, "Saya mengusulkan satu ide, satu prinsip. Jikalau ide atau prinsip ini saudara-saudara membutuhkan jurisdi formula keringan, kualifikasi yuridis, saya serahkan kepada saudara-saudara juris. Saya serahkan kepada saudara-saudara ahli hukum." Jadi beliau berkata seperti itu. Nah, kemudian menurut Fernando M. Manulang dalam jurnalnya berpendapat
Seharusnya Soekarno sebagai penggali Pancasila tak pernah menantang kepada para ahli hukum untuk merumuskan Pancasila secara normatif yuridis. Ia juga berpendapat implikasinya menjadi tragis karena usaha untuk menjawab Pancasila itu gronom atau tidak justru malah mengakibatkan reduksi makna filosofis Pancasila. Pancasila yang mengandung nilai di tangan para ahli hukum yang berusaha menganalisis Pancasila itu gronom atau tidak, telah direduksi hingga dijadikan alasan validasi normatif belaka. Oleh karena itu, usaha akademis untuk menjawab Pancasila itu gronom atau tidak adalah usaha yang kontraproduktif. Nah, jadi beliau memandang bahwa Pancasila itu sebaiknya tidak usahlah dipertanyakan dia itu gronom atau tidak karena menurut dia pertanyaan itu justru kontraproduktif gitu ya, malah mengikis nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut yang ketiga, ada Pancasila dan demokrasi. Nah, kalau kita melihat demokrasi ya, demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti people atau orang, dan juga kratos yang berarti power atau kekuatan. Nah, kalau kita terjemahkan mungkinnya secara bebas, demokrasi itu berarti sebuah sistem pemerintahan yang kekuatan atau kekuasaannya berada di tangan rakyat. Ini berbeda dengan sistem teokrasi misalnya yang kekuasaannya itu berada pada eh, Tuhan misalnya ya, pada teologi agama. Berbeda juga dengan sistem monarki yang kekuasaannya dipegang oleh raja saja. Tapi kalau sistem demokrasi, dia kekuasaannya dipegang oleh rakyat. Ya mungkin nantinya akan berkembang lagi menjadi demokrasi seperti apa, misalnya demokrasi terpimpin, ada demokrasi liberal, ada demokrasi perwakilan, dan sebagainya. Kemudian, Suhino meninjau ada 4 kali pergantian sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan masanya, yaitu diantaranya pada tanggal 18 Agustus pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 14 November 1945 menganut sistem demokrasi konstitusional. Kemudian pada tanggal 14 November 1945 sampai dengan 5 Juli 1959 menganut sistem demokrasi liberal. Kemudian yang ketiga, pada 5 Juli 1959 sampai dengan 21 Maret 1968 menganut sistem demokrasi terpimpin. Kemudian lanjut lagi setelah yang ini berakhir, lanjut lagi pada tanggal 21 Maret 1968 sampai dengan sekarang menganut sistem demokrasi Pancasila. Kemudian yang keenam, yang keempat maksud saya, hubungan agama